Katanya, perempuan Islam itu tertindas. Katanya, mereka hidup dalam aturan yang mengekang, tak bebas memilih jalan hidupnya. Tapi, anehnya di balik semua tuduhan itu, dunia modern justru mulai mencari hal yang pernah dimiliki perempuan Muslim berabad-abad lalu, harga diri, kehormatan, dan makna sejati tentang kebebasan. Pernahkah kita bertanya dengan jujur, benarkah perempuan Islam tidak merdeka? Atau, mungkinkah kita selama ini hanya melihat potret yang salah memandang Islam lewat kacamata yang buram oleh prasangka dan politik? Mari kita kembali ke awal, ke masa ketika dunia memandang perempuan hanya sebagai bayangan, ke zaman ketika kelahiran bayi perempuan dianggap aib, dan suara mereka tak dihitung dalam majelis. Lalu, di tengah gurun yang sunyi itu, turunlah kalimat pertama dari langit. Ika bacalah, sebuah perintah yang bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk seluruh manusia. Dari detik itulah, sejarah berubah. Islam datang membawa cahaya yang menembus batas zaman, cahaya yang mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari jiwa yang sama, memiliki martabat yang sama, dan berdiri sejajar di hadapan Tuhan. Tapi, ironinya, setelah 14 abad berlalu, cahaya itu mulai tertutup oleh debu. Banyak yang mengira ajaran Islam mengekang perempuan, padahal justru Islamlah yang pertama kali memberi mereka hak memilih, hak mewarisi, hak belajar, dan hak berbicara. Ini bukan dongeng, ini fakta sejarah yang jarang dikisahkan. Maka, di video ini kita akan membuka kembali lembaran-lembaran yang terlupakan tentang para perempuan yang menjadi pelopor ilmu, pemimpin bangsa, dan penopang peradaban. Dari Khadijah sang pengusaha ulu, Aisyah sang cendekiawan muda, hingga Fatimah Al-Fihri yang mendirikan universitas tertua di dunia. Karena, ketika dunia berkata perempuan Islam tidak bebas, sejarah Islam menjawab dengan lantang. Merdeka bukan berarti menanggalkan kehormatan, tapi memahami makna kebebasan dengan ilmu dan iman. Inilah kisahnya, kisah tentang perempuan, kebebasan, dan Islam yang sesungguhnya. Mari kita mulai perjalanan ini, bukan untuk membela, tapi untuk memahami. Setiap peradaban besar berdiri di atas punggung orang-orang yang berani menentang arus zamannya. Dalam sejarah Islam, keberanian itu tak hanya datang dari para lelaki di medan perang, tapi juga dari para perempuan yang berpikir, berjuang, dan mencintai dengan iman. Mari kita mulai dari sosok pertama yang membuka lembaran itu. Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha sukses di Makkah, pemilik jaringan perdagangan yang melintasi Syam hingga Yaman. Ia bukan hanya istri pertama Rasulullah, tapi juga mitra pertama dalam dakwah. Di saat dunia mencemoh Nabi, Khadijahlah yang menenangkannya. Di saat semua orang menjauh, dialah yang memberikan keyakinan, harta, dan seluruh hatinya untuk Islam. Rasulullah pernah berkata penuh cinta, "Dia beriman kepadaku saat orang lain mengingkariku. Ia menolongku dengan hartanya ketika orang lain menahan. Dan Allah memberiku keturunan darinya." Hr. Ahmad. Dari Khadijah, dunia belajar, kekuatan perempuan bukan hanya pada tangan yang lembut, tapi pada keberanian untuk percaya pada kebenaran. Bahkan ketika dunia belum siap menerimanya. Lalu datanglah Aisyah binti Abu Bakar, simbol kecerdasan dan cahaya ilmu. Dibesarkan di rumah wahid, Aisyah menjadi saksi langsung perjalanan Rasulullah. Setelah wafatnya Nabi, Aisyah menjadi sumber ilmu dan hukum bagi umat Islam. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkan olehnya tentang akhlak, ibadah, hingga politik. Ulama besar Imam Az-Zuhri pernah berkata, seandainya ilmu seluruh sahabat wanita dikumpulkan, ilmu Aisyah akan mengungguli mereka semua. Ia tak hanya hafal, tapi juga memahami, berdialog, berargumen, dan menasihati para khalifah dengan keberanian yang langka. Dari Aisyah, dunia belajar bahwa kecerdasan adalah ibadah, dan ilmu adalah kemerdekaan sejati. Dan ketika Rasulullah hampir kehilangan semangat setelah perjanjian Hudaibiyah, muncul suara lembut dari seorang perempuan, Ummu Salamah. Dengan kebijaksanaan, ia menenangkan Nabi dan memberi saran strategis yang menyelamatkan situasi. Rasulullah mendengarkan, dan umat Islam pun mengikuti langkahnya. Dari Ummu Salamah, kita belajar bahwa kebijaksanaan perempuan dapat menjadi kunci keputusan besar dalam sejarah. Ada pula Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah, simbol keteguhan dan kesucian hati. Dalam kemiskinan, ia tetap sabar. Dalam tekanan, ia tetap teguh. Rasulullah menyebutnya sebagai pemimpin para wanita di surga.
Dari Fatimah, dunia belajar bahwa kemuliaan sejati tidak lahir dari kemewahan, tapi dari kesetiaan dan iman. Dan sejarah tak berhenti di sana. Berabad-abad kemudian, dari Maghrib hingga Andalusia, lahir perempuan-perempuan yang melanjutkan nyala itu. Fatimah Al-Fihri, pendiri Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, lembaga pendidikan tertua di dunia yang masih berdiri hingga kini. Lubna Al-Qurtubiyah, sekretaris istana dan ahli matematika di Cordoba, yang mengatur perpustakaan berisi ribuan manuskrip ilmu pengetahuan. Mereka bukan sekadar perempuan muslim, mereka adalah arsitek peradaban. Sebelum Islam datang, dunia berdiri di atas sistem yang timpang di mana perempuan jarang dianggap manusia seutuhnya. Di Jazirah Arab, perempuan hanya dinilai dari seberapa banyak harta yang dibawanya, atau seberapa kuat ia bisa melahirkan anak laki-laki. Jika seorang bayi lahir perempuan, sebagian ayah menunduk kecewa. Ada yang bahkan mengubur bayinya hidup-hidup demi menjaga kehormatan yang salah arti. Sementara itu, di Persia dan Romawi, dua peradaban besar kala itu, perempuan masih menjadi milik ayah atau suami. Tak bisa mewarisi, tak bisa bersaksi, tak punya hak bicara di hadapan penguasa. Dunia tampak maju dalam ilmu, tapi masih gelap dalam kemanusiaan. Hingga suatu malam, di sebuah gua sunyi bernama Hira, sejarah berbalik arah. Seorang laki-laki bernama Muhammad, yang dikenal jujur dan lembut hati, menerima kalimat yang akan mengguncang tatanan dunia. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah pertama itu bukan hanya panggilan untuk membaca huruf, tapi membaca hakikat manusia. Membaca bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi, bukan saling menindas. Ajaran baru ini mengguncang tradisi jahiliyah. Rasulullah mulai mengajarkan bahwa perempuan berhak memilih, berhak belajar, berhak beriman tanpa izin siapapun. Dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sebuah pernyataan revolusioner pada zamannya, bahwa nilai manusia tidak diukur dari jenis kelamin, tapi dari iman dan amalnya. Madinah menjadi saksi bagaimana Islam menanamkan akar kesetaraan itu dalam kehidupan nyata. Para perempuan ikut berperan dalam baiat kepada Rasulullah. Mereka berdagang di pasar, menjadi penyair, perawat di medan perang, bahkan guru bagi para sahabat laki-laki. Dunia menyaksikan sebuah revolusi sosial tanpa pedang, tanpa pemberontakan, hanya dengan cahaya ilmu dan kasih sayang. Dari padang pasir yang dahulu menolak kelahiran anak perempuan, kini lahir generasi perempuan yang melahirkan pemimpin, ilmuwan, dan peradaban. Itulah awal kisah kebangkitan perempuan. Dalam Islam, sebuah peradaban yang menulis ulang arti kemerdekaan. Dari tanah yang dulu membungkam suara perempuan, Islam menumbuhkan suara-suara yang kelak akan menggema ke seluruh dunia. Suara yang berkata, kami bukan sekadar pelengkap sejarah, kami adalah penulisnya. Ketika Islam mulai tumbuh di Madinah, perubahan itu tak terjadi dengan pedang, tapi dengan penataan nilai dan penghormatan pada martabat manusia. Dalam masyarakat yang sebelumnya membatasi perempuan, Islam datang memberi ruang dan suara. Rasulullah tak hanya berbicara tentang hak mereka, tapi mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Di Masjid Nabawi, perempuan datang mendengarkan langsung ajaran Nabi. Mereka bertanya, berdialog, bahkan menegur jika ada hal yang belum mereka pahami. Dalam hadis riwayat Bukhari, seorang sahabat perempuan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, para laki-laki telah banyak mengambil waktu Anda, maka berilah kami satu hari khusus agar kami dapat belajar menegakkan keadilan tanpa pandang jenis kelamin. Semua berhak dilindungi, semua berhak dihormati. Islam memberi perempuan hak memiliki harta, hak mewarisi, dan hak untuk mengelola kekayaan mereka sendiri, sesuatu yang di Barat baru diakui lebih dari 1000 tahun kemudian. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7, bagi laki-laki ada hak bagian dari peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari peninggalan itu, baik sedikit maupun banyak, sesuai bagian yang telah ditetapkan. Ayat ini menjadi revolusi hukum sosial yang mengubah wajah dunia Arab, bahkan dunia hukum manusia. Di dalam rumah, Nabi memberi teladan yang paling indah. Beliau membantu istrinya menambal pakaian, memperbaiki sandang, dan memerah susu.
Ketika sahabat bertanya mengapa beliau melakukan pekerjaan rumah, Nabi menjawab, "Aku adalah seorang suami, dan aku membantu keluargaku." HR Ahmad dari perilaku ini, umat belajar bahwa kemuliaan seorang laki-laki tidak berkurang karena kelembutan, dan kehormatan seorang perempuan tidak pudar karena kasih sayang. Di medan perang, perempuan juga hadir bukan sebagai pasukan bersenjata, tapi sebagai penjaga kehidupan. Mereka merawat yang terluka, membawa air, dan menolong tentara yang gugur. Seorang sahabiah bernama Nusaibah binti Ka'ab bahkan berdiri di barisan depan saat Nabi terdesak dalam perang Uhud, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Rasulullah memujinya dan bersabda, "Dimanapun aku menoleh pada hari itu, aku melihat Nusaibah melindungiku." HR Ibnu Majah. Kisah ini bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang ruang yang Islam berikan untuk setiap manusia berbuat mulia. Dalam waktu singkat, wajah masyarakat Arab berubah. Perempuan bukan lagi simbol kelemahan, tapi mitra dalam membangun umat. Dari rumah Nabi hingga pasar Madinah, dari majelis ilmu hingga medan pengorbanan mereka hadir. Mereka dihargai dan mereka diingat. Islam tidak hanya membebaskan mereka dari belenggu sosial, tapi juga memberi arah baru bagi peradaban manusia, bahwa kemajuan sejati lahir ketika laki-laki dan perempuan berjalan, berdampingan dalam kehormatan, keadilan, dan kasih sayang.